Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Rampes. Insun Medal, Insun Madangan. Halo, selamat datang teman-teman di Indonesia Education Fair. Mungkin kita di sini mau menginformasikan beberapa hal tentang kampus kita. UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, Urang Jalan Dan Urang Piki mau menginformasikan hal-hal tersebut kepada teman-teman mungkin. Nah, di sini juga udah ada beberapa pertanyaan ya yang udah disiapkan mungkin dari panitia Kampus Day Sumedang. Nah, untuk yang pertama itu mengenai sistem administrasi atau pendaftaran masuk UIN Bandung. Ada perubahan gak sih selama pandemi COVID ini? Mungkin Fik ente bisa menjelaskan? dalam masa pandemi ini ada sedikit perubahan karena dari dulunya juga UIN Sunan Gunung Jati Bandung sudah menerapkan sistem online dalam pendaftarannya. Nah, untuk selengkapnya mungkin bisa dicek di web pmb.uinsgd.ac.id. Nah, kemudian ada pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai tentang bedah kampus nih. Ya. Jadi UIN Bandung itu ngadain bedah kampus enggak sih untuk menginformasikan seputar kampus ke mahasiswa baru? Nah, sebenarnya Fik ya untuk masalah bedah kampus ini sendiri mungkin dilaksanakan oleh mahasiswa UIN Bandung sendiri kan. Ya. Nah, contohnya juga ada program Kampus Day Sumedang. Nah, itu kan salah satu bedah kampus juga. Ya, jadi dilaksanakannya oleh setiap mahasiswa yang ada di setiap daerah masing-masing seperti itu. Nah, itu. Kemudian nih ngomongin masalah fakultas di UIN Bandung itu ada fakultas apa aja sih? Nah, mungkin udah dijelasin juga di atas ya. Di Di video profil. Nah, ada 9 kampus dengan tambahan kampus apa? Itu fakultas ya, 9 fakultas dengan tambahan fakultas FEBI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya. Kemudian ada jurusan terbaru yaitu di fakultas di mana? Fakultas Dakwah. Fakultas Dakwah. Fakultas Dakwah sendiri itu ada jurusan baru yaitu Manajemen Haji dan Umroh. Informasi selanjutnya itu mungkin teman-teman bertanya-tanya atau sering juga terjadi kesalahpahaman nih buat teman-teman maba. Nah, di UIN Bandung kan banyak beasiswa. Nah, kemudian teman-teman biasanya seringnya nyari itu beasiswa bidik misi. Ya, bidik misi. Nah, karena di UIN Bandung itu teman-teman taunya nggak ada bidik misi, sebenarnya ada ya? Ya, sebenarnya ada. Jadi di semester kedua. Nah, pertama masuk itu emang bayar dulu UKT. Nah, nanti setelah semester 2 baru bisa teman-teman bisa mengajukan bidik misi. Kemudian nih, teman-teman juga sering salah paham nih. Apakah di UIN Bandung itu kita harus agama melulu gitu, agamis terus? Enggak. Kulturnya ya? Iya. Nah, tentunya banyak sekali sih kegiatan di UIN Bandung itu. Seperti ada UKM, UKK, yang dimana kegiatan-kegiatannya bisa bersifat olahraga, bisa bersifat politik. Nah, ada juga keagamaan juga pasti ada. Ya, betul banget. Kemudian juga sering terjadi kesalahpahaman mengenai ini nih. Teman-teman kadang itu sering, aduh takut daftar ke UIN Bandung, soalnya aku nggak hafal Al-Quran misalnya ya, tahfidz ya. Nah gitu. Jadi sebenarnya di UIN Bandung itu ada beberapa memang jurusan yang harus menghafal di akhir ya. Ya, di akhir. Di akhir itu sebagai di akhir. syarat kelulusan. Semua jurusan juga ada, cuman enggak harus 30 juz gitu, ya, enggak gitu. Tapi juz 30. Contoh saya di studi agama-agama Fakultas Usuluddin untuk tahfidz sendiri yaitu juz 30, itu 1 juz. Ya, sama berarti sama fakultas saya. Di KPI juga untuk syarat kelulusannya itu juz 30. Nah, kemudian ada pertanyaan juga mengenai akreditasi kampus. Mungkin teman-teman juga nyari kampus tuh yang akreditasinya bagus-bagus ya. Benar nggak? Ya. Ente memandang akreditasi kampus itu seperti apa sih? Kalau menurut saya akreditasi kampus sendiri itu kurang berpengaruh di dunia kerja. Kenapa? Karena di dunia kerja itu melihat skill individu, bukan akreditasi kampusnya. Jadi yang lebih harus ditingkatkan itu ya skill individu sendiri, tidak melulu memandang kampusnya dari mana. Yang penting diri kitanya seperti itu mungkin. Benar. Akreditasi pasti prospek kedepannya kan. Nah, ngomongin prospek kampus, kita gak harus melulu melihat prospek kampus gitu kan. Justru yang harus diperbaiki itu, yang harus tingkatkan itu adalah prospek diri sendiri kan. Kualitas diri kita gitu, soft skill lah dan sebagainya gitu kan. Contoh aja kalau misalnya kamu ngambil di UI jurusan manajemen, akreditasinya udah A, kemudian kamu juga ngambil di kampus lain yang gede misalnya sama manajemen. Sama akreditasinya juga bagus. Kemudian lulus nih semuanya. Lapangan pekerjaan apakah lebih banyak, lebih sempit? Pasti lebih sempit lah. Angger kan susah-susah kene. Nah, makanya banyakin relasi dengan mengikuti organisasi kampus gitu. Ada pertanyaan juga mengenai UKT, apa sih itu UKT gitu. UKT sendiri itu singkatan dari uang kuliah tunggal. Untuk biaya kuliah kalau di UIN sendiri ada kategori 2 sampai kategori 7. Nah,
itu sendiri ditentukan sama kemampuan dan tanggungan yang akan melaksanakan kuliah sendiri. Selanjutnya ini pasti teman-teman pengen tahu dong kualitas alumni dari UIN Bandung itu sendiri. Lulusan UIN Bandung itu alumninya selain mereka terjun lagi ke dunia akademisi, dosen, terus juga ada juga yang influencer lah, terus ada juga yang terjun ke dunia politik, pemerintahan, dan banyak lagi sih teman-teman. Kemudian pasti nih setiap kampus ada kelebihan dan kekurangannya dong. Nah, kelebihan dari UIN Bandung itu apa sih? Kenapa teman-teman harus masuk UIN Bandung gitu? Nah, mungkin kelebihannya sendiri yaitu jalur masuknya lebih banyak dari kampus-kampus umum lainnya. Salah satunya ada UMPTKIN, ada SPAN PTKIN, ada ada ujian mandiri, tapi juga jalur tahfidz, jalur prestasi juga ada kan? Ada. Di UIN Bandung juga teman-teman bisa mengikuti berbagai macam organisasi yang memang basicnya organisasi politik, seni, keagamaan, dan olahraga. Teman-teman juga bisa ikut UKM, UKK di sana, kemudian organisasi intra, himpunan mahasiswa, maupun ada organisasi ekstra yang contohnya ada PMII, HMI, GMNI. Terus juga ada organisasi daerah. Di Sumedang sendiri ada nih namanya Kama Ego Sumedang, yang memang itu adalah mahasiswa UIN Bandung yang asalnya dari Sumedang. Nah, hanya itu yang dapat Jalan sampaikan dan Vicky sampaikan. Untuk selebihnya teman-teman bisa nyari informasi di Instagram Paguyuban. Terima kasih banget. Sampurasun. Sajajar, sapa jajaran.